Pemirsa, pemerintah mengumumkan ada tambahan pasien positif COVID-19. Dari sebelumnya 2, kemudian menjadi 4, lalu 6, dan sekarang sudah menjadi 19 orang. Mereka ini dibagi menjadi 3 klaster. Klaster bisa saja bertambah jika penanganan orang dalam pemantauan dan pasien dalam pengawasan tidak diawasi secara serius. Kami akan memaparkan datanya untuk Anda. Kita akan lihat yang pertama, dari 19 pasien positif COVID-19 ada klaster Jakarta namanya. Klaster 1 disebut klaster Jakarta, yaitu klaster kasus pertama kali, yaitu kasus 01 mulai tertular dari warga negara Jepang yang kini dinyatakan positif COVID-19 di Malaysia. Kemudian ada 13 pasien positif COVID-19 di klaster Jakarta. Selanjutnya kita lihat ada yang namanya klaster kedua, yaitu klaster Diamond Princess. Selanjutnya, ya ini dia klaster Diamond Princess. Ada pasien dengan nomor kasus 06 yang merupakan anak buah kapal Diamond Princess. Kita akan lihat kasus 06 ini merupakan ABK dari Diamond Princess. Sementara klaster 3 ini adalah jumlah terbanyak adalah dari kelompok imported case atau tertular ketika berpergian ke luar negeri. Ada 9 pasien positif dalam kelompok ini. Kita lihat mulai dari kasus 07, 08, 09, 14 sampai dengan 19 ini adalah kasus yang tertular ketika mereka berpergian ke luar negeri. Untuk informasi selengkapnya kita simak pernyataan dari penanganan juru bicara penanganan COVID-19 di Indonesia, Ahmad Yuryanto. Diminta untuk tetap tenang karena kecenderungan penyakit ini sekarang secara klinis tidak seperti yang kita bayangkan di Wuhan, karena kami sudah melaporkan tentang kasus positif yang ada di rumah sakit, seluruhnya mandiri di dalam kaitan dengan layanan keperluan dia, tidak ada yang menggunakan oksigen, tidak ada yang kemudian menggunakan infus, dan bisa melakukan layanan rawatan sendiri. Selanjutnya kita akan melihat 4 tahapan identifikasi pasien corona. Yang pertama disebut orang dalam pemantauan atau ODP. Ini adalah mereka yang memiliki riwayat berkunjung ke daerah endemik. Kemudian kategori yang kedua adalah pasien dalam pemantauan. Kita akan lihat berikutnya. Ini masih orang dalam pemantauan, itu adalah kategori yang pertama. Sementara yang kedua adalah pasien dalam pemantauan atau orang yang memiliki gejala awal COVID-19 namun masih belum menunjukkan gejala spesifik dan belum diuji lab. Ini dia, jadi belum ada tanda-tanda yang spesifik mengarah ke COVID-19. Ini adalah pasien dalam pengawasan. Kemudian kategori yang ketiga adalah suspek atau orang atau pasien yang sudah dirawat di rumah sakit dan sudah menjalani uji laboratorium, namun hasil dari uji laboratorium tersebut belum keluar. Berikutnya yang keempat adalah confirm atau yang sudah positif COVID-19. Jadi yang confirm atau yang sudah positif COVID-19 adalah pasien yang sudah diketahui hasil laboratoriumnya dan menunjukkan hasil yang positif. Mungkin sekarang Anda ingin tahu sudah sejauh mana data terbaru perkembangan COVID-19 di Indonesia. Sekarang Anda sudah bisa mengeceknya melalui situs atau website ksp.go.id. Kita akan lihat di sini. Di sini pemirsa, di situs ksp.go.id Anda bisa melihat yang di bagian ini adalah confirm case di seluruh dunia. Totalnya sudah ada 113.604 yang sudah sembuh sebanyak 63.651 dan yang meninggal dunia 4.013 orang. Dan kalau kita lihat perbandingannya dibandingkan dengan hari sebelumnya, di sini bisa Anda lihat ini adalah komparasi perbedaan dengan hari sebelumnya menunjukkan ada kenaikan sekitar 2% untuk jumlah kasus yang terkonfirmasi. Kemudian yang sembuh juga ada kenaikan 2% dibandingkan dengan hari sebelumnya. Dan untuk yang meninggal dunia juga ada kenaikan 3%.
lebih dibandingkan dengan hari sebelumnya. Sementara bagaimana dengan di Indonesia? Di sini bisa terlihat ini data dilaporkan sampai pada tanggal 10 Maret 2020, jadi cukup updated. Sampai hari ini yang sudah diperiksa itu ada 690 orang. Kemudian yang positif terkonfirmasi ada 19 orang. Meskipun pada hari ini juru bicara penanganan COVID-19 di Indonesia, Ahmad Yuryanto, mengatakan ada kabar yang membahagiakan. 2 di antara 19 orang yang positif ini yaitu kasus 06 dan kasus 14 setelah dites kembali ternyata menunjukkan hasil yang negatif corona atau COVID-19. Tetapi harus dilakukan lagi tes yang kedua untuk betul-betul mengkonfirmasi bahwa mereka sudah betul-betul negatif, sehingga baru nantinya ketika tes kedua menunjukkan negatif, mereka baru diperbolehkan pulang. Tetapi ketika sudah pulang pun masih harus melakukan karantina atau monitoring secara pribadi yang dilakukan di rumah masing-masing. Sampai hari ini yang sudah diperiksa kemudian yang negatif ada 648 orang, sementara yang masih berproses yaitu orang yang masih dalam pemantauan atau hasil uji laboratoriumnya belum keluar ada 27 orang. Jadi kalau Anda ingin mengetahui secara perkembangan terbaru dari data COVID-19 di seluruh dunia dan terutama di Indonesia, Anda bisa berkunjung ke situs ksp.go.id.